Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar anak-anak siang hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya mari kita melakukan doa ya, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Boleh Ibu minta kepada Nia untuk memimpin doanya, Nak? Boleh, Bu. Ya, Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Nia sudah membantu Ibu memimpin doa. Nah, Sama-sama, Bu. tadi Ibu sudah mengirimkan link absensi di WA grupnya. Apakah anak-anak sudah melakukan absensi pada hari ini? Sudah, Bu. Terima kasih. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih anak-anak. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Anak-anak, Ibu tidak akan henti-hentinya untuk mengingatkan anak-anak agar selalu mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Anak-anak, anak-anak harus menjaga kesehatan, mematuhi 5M. 5M itu apa? Masih ingat anak-anak? Pakai masker, Bu. Jaga jarak, Bu. Mencuci tangan, Bu. Menjauhi kerumunan, Bu. Iya, memakai masker. Ya, Reka? Bu. Membatasi mobilitas. Iya, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, menjaga jarak anak-anak nggih. Nah, anak-anak selalu harus mematuhi prokes kesehatan ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu Guru mempunyai lagu Garuda Pancasila. Kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Nanti anak-anak on-kan mikrofonnya, nggih. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil masuk senjata, bagi kaum kaummu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, sudah ya anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi lagu Garuda Pancasila dan anak-anak sudah semangat sekali menyanyikan lagu Garuda Pancasilanya. Okay? Nah, sekarang Ibu lanjutkan untuk memberikan tepuk PPK untuk meningkatkan pendidikan karakter kita sebagai warga negara Indonesia. Boleh Ibu minta kepada Gita untuk memimpin tepuk PPK-nya, Nak? Bisa, Bu. Tepuk PPK.
religius, religius, nasionalis, nasionalis, mandiri, mandiri, gotong gotong royong, integritas. integritas. Ya, terima kasih Gita sudah membantu Ibu. Sama-sama, Bu. Nah, sekarang Ibu mempunyai wacana. Ibu mempunyai wacana ya, anak-anak ya. Nah, siapa yang bisa membantu Ibu untuk membaca wacana itu? Angkat tangannya. Ya, ya ada Kade Ana. Kade Ana bisa membantu Ibu ya, sayang? Bisa, Bu. Menjaga kebersihan. Hari ini hari Minggu, Udin dan Dayu tidak sekolah. Hari libur mereka memanfaatkan untuk bersih-bersih. Mereka bersama membersihkan rumah. Udin menyiram tanaman, Dayu menyapu halaman. Ibu mengepel lantai. Mereka membersihkan sampah yang berserakan. Rumah menjadi bersih. Kebersihan pangkal kesehatan. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Ana sudah membantu Ibu untuk membaca Bu. wacananya. Ada lagi yang ingin membantu Ibu membaca wacana? Ya, Reka. Menjaga kebersihan. Hari ini hari Minggu. Udin dan Dayu tidak sekolah. Hari libur mereka memanfaatkan untuk bersih-bersih. Mereka bersama membersihkan rumah. Udin menyiram tanaman. Dayu menyapu halaman. Ibu mengepel lantai. Mereka membersihkan sampah yang berserakan. Rumah menjadi bersih. Kebersihan pangkal kesehatan. Sudah, Bu. Iya, terima kasih Reka. Nah, wacana ini berjudul menjaga kebersihan. Anak-anak nih, kita harus menjaga kebersihan agar hidup kita menjadi sehat, anak-anak ya. Ya, ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang benda di sekitarku. Anak-anak masih ingat tidak? Benda di sekitarku itu apa saja? Pohon, Bu. Ya, ada pohon, Meja, Bu. ada meja. Ica apa, Ica? Kursi, Bu. Ada kursi, ya. Benda-benda di sekitar kita itu ada banyak sekali anak-anak ya. Ada tumbuh-tumbuhan, itu termasuk benda hidup. Kemudian ada meja, ada kursi, ada rumah, dan masih banyak lagi benda lainnya ya. Nah, hari ini anak-anak kita belajar di tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku di pembelajaran 4. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan nanti anak-anak dapat menganalisis bahaya sampah dan cara mengurangi sampah plastik. Kemudian, Ibu inginkan nanti anak-anak bisa merangkum informasi tentang bahaya sampah plastik. Kemudian yang ketiga, Ibu inginkan nanti anak-anak dapat menganalisis apa itu musyawarah dan apa saja manfaat dari musyawarah. Dan yang terakhir, Ibu harapkan anak-anak dapat menampilkan pengalaman anak-anak bermusyawarah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang masih semangat tidak anak-anak belajarnya? Masih semangat? Masih, Bu. Masih, Bu. Agar lebih semangat lagi, mari kita lakukan tepuk semangat, ya. Tepuk semangat.
Terima kasih anak-anak. Sama Bu. Sama-sama, Bu. Sama, Bu. Nah, sekarang coba anak-anak lihat di slide-nya. Ibu mempunyai gambar. Gambar aneka benda di sekitarku. Kira-kira itu gambar apa saja, anak-anak? Siapa yang tahu? Ya, kita. Meja, Bu. Ya, ada meja. Okta? Botol, Bu. Ya, ada botol. Ya, Mandala Lestari. Mandala. Iriko. Ember, Bu. Ya, ada ember. Kemudian Reka, ada gambar apa itu sayang? Gambar piring, Bu. Ya, ada piring. Nah, dari gambar-gambar itu, coba anak-anak perhatikan gambarnya. Itu adalah gambar-gambar yang sering kita jumpai di rumah. Ya, anak-anak ya. Ada meja, ada kursi, ada botol plastik, ada piring, ada gelas, ya. Itu sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang Ibu punya gambar lagi, anak-anak. Coba anak-anak perhatikan. Gambarnya itu sayang, gambar apakah itu? Plastik, Ya, Bu. Lestari? Sampah, Bu. Iya, gambar sampah. Kemudian ada Ana. Limbah sampah, Bu. Ya, ada limbah sampah. Kemudian ada Intan. Tumpukan sampah, Bu. Ada tumpukan sampah ya. Nah, itu semua adalah apa Nana? Tadi dibilang ada limbah sampah, ada tumpukan sampah, ada sampah plastik ya Nana ya. Kira-kira kalau lingkungannya seperti itu bagus tidak anak-anak? Bagus? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Apakah berbahaya jika sering terjadi seperti itu, anak-anak? Berbahaya, Berbahaya, Bu. Berbahaya, Bu. Iya, berbahaya. Kalau sering-seringan terjadi penumpukan sampah seperti ini, bumi kita bahaya nanti anak-anak ya. Nah, kira-kira anak tahu tidak apa saja dampak dari sampah itu? Ya, Reka. Lingkungan kotor, Bu. Ya, lingkungannya menjadi kotor. Ada Ana? Bau busuk, Bu. Iya, bau busuk. Ada Pria? Tidak bagus dipandang mata, Bu. Betul sekali, tidak bagus dipandang mata kalau lingkungannya seperti Nike. Ya, Intan? Bau busuk, Bu. Iya, menyebabkan bau yang busuk ya sayang ya. Nah, sekarang coba anak-anak lihat ini. Nah, ini apa ini anak-anak? Gambar apa ini? Anak-anak tahu tidak ini gambar apa? Kerajinan Ya, dari Intan? botol plastik, Bu. Iya, ada kerajinan. Itu siapa tadi ya? Kadek Ana ya? Apa gambar apa ini sayang? Kira-kira gambar apa ini? Pot bunga yang terbuat dari plastik, Bu. Ya, ada pot bunga yang terbuat dari plastik. Kemudian tadi siapa tadi yang angkat tangan itu? Ada si Intan ya, kalau tidak salah ya. Intan, Kerajinan tas, Bu, dari ada plastik. kerajinan tas. Nah, anak-anak, ini semua adalah cara kita mengatasi sampah plastiknya yang tadi. Tadi kan ada seperti Niki. Kemudian ini menimbulkan dampaknya tidak bagus, menyebabkan polusi udara, ya anak-anak ya. Kemudian dapat menyebabkan bau busuk. Nah, dari sini nanti sampahnya bisa kita olah,
bisa kita jadikan bahan-bahan kerajinan. Botol-botol plastiknya bisa kita gunakan untuk menanam tumbuhan. Kemudian ada juga plastik-plastiknya bisa kita daur ulang dijadikan alat-alat rumah tangga. Nah, sekarang Ibu Guru mempunyai video. Coba anak-anak sekarang simak video yang akan Ibu Guru putarkan. Baik, Bu. Bagi anak-anak, Baik, Bu. semoga kalian tetap sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Disimak ya penjelasannya. Hari ini kita akan membahas tentang plastik, solusi dan masalahnya. Coba perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak ya alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok kayu. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa ya? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Contohnya, baterai dapat terurai selama 100 tahun. Kantong plastik 10-20 tahun. Kardus 5 bulan. Kertas 2-5 bulan. Sedangkan puntung rokok 10 tahun. Aluminium 10-100 tahun. Botol plastik memerlukan waktu 450 tahun. Koran 4 minggu. Dan plastik 50-100 tahun. Dan styrofoam tidak dapat terurai. Jadi, kalian dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang. Kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce atau mengurangi. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, kurangi penggunaan kantong plastik dengan membawa tas sendiri dari rumah. Belilah kemasan dalam ukuran besar sekaligus. Selain lebih murah, juga mengurangi sampah. Dan kurangi penggunaan popok kertas dan beralih ke popok kain. Reuse atau memanfaatkan kembali. Yang dimaksud dengan reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik.
Contohnya, gunakan kertas di kedua sisinya. Sumbangkan barang-barang yang sudah tidak terpakai agar dapat digunakan kembali oleh orang yang masih membutuhkan. Gunakan kreativitas untuk memperpanjang umur kemasan dari produk yang kita beli. Berikut ini adalah contoh reuse. Recycle atau mendaur ulang. Yang dimaksud dengan recycle adalah mendaur ulang sampah plastik. Contohnya, membuat kompos dari sampah organik, mendaur ulang kertas dari sampah-sampah kertas dan karton, mendaur ulang gelas dan botol plastik menjadi biji plastik, dan barang-barang lainnya. Biasanya mendaur ulang dilakukan oleh pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kalian dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Mereka lah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Nah, sudah anak-anak? Tadi sudah disimak videonya? Sudah, Bu. Jika sudah, sekarang Ibu Guru ingin bertanya kepada anak-anak. Kira-kira dalam video tadi, setelah anak-anak menyimak video tadi, informasi apa yang anak-anak ketahui? Ada anak? Mengurangi penggunaan sampah plastik, Bu. Ya, mengurangi penggunaan sampah plastik. Tadi ada siapa lagi anak-anak setelah anak-anak menyimak videonya, apa yang anak-anak ketahui? Siapa lagi yang tahu? Coba angkat tangannya. Anak-anak. Menjadikan kerajinan, Bu. Ya, mengolah kembali anak-anak ya, pintar sekali. Nah, dalam video tadi bercerita tentang menanggulangi sampah, nggih. Terus bahaya sampah itu apa? Kemudian cara menanggulangi sampah plastik itu apa saja, nggih anak-anak nggih. Kemudian bagaimana caranya memanfaatkan kembali sampah plastik itu, anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi kepada anak-anak. Nah, kira-kira sampah plastik itu berbahaya tidak anak-anak? Berbahaya, Bu. Berbahaya. Apa saja bahaya yang ditimbulkan oleh sampah itu? Intan. Bau busuk, Bu. Dapat menyebabkan bau yang busuk. Lagi, Reka. Lingkungan kotor, Bu. Ya, lingkungannya menjadi kotor. Terus Kade Ana. Menimbulkan masalah kesehatan, Bu. Ya, dapat menimbulkan masalah kesehatan. Kemudian, Riko. Tidak bagus dipandang mata, Bu. Iya, karena banyak sampah jadinya tidak bagus dipandang mata. Maka dari itu kita harus memanfaatkan sampah plastik tersebut anak-anak nggih, bisa dijadikan bahan hiasan, bisa digunakan untuk membuat pot anak-anak ya. Nah, cara menanggulangi sampah plastik itu ada berapa anak-anak? Ada tiga ya. Bu. Anak-anak tahu tidak caranya apa saja? Siapa yang tahu? Ya, Intan. Dengan cara reuse, recycle, Bu.
Iya, pinter sekali dengan cara reuse, reuse, recycle. Anak-anak tahu tidak, reuse itu apa? Ya, kada anak. Reuse itu berarti memanfaatkan kembali atau menggunakan kembali sampah plastik, Bu. Reuse. Kalau reduce, Reduce memiliki arti mengurangi sampah, Bu. ya mengurangi sampahnya, mengurangi penggunaan, ya anak-anak ya. Kemudian kalau recycle, ada anak? Recycle berarti mendaur ulang, Bu. Iya, pinter sekali. Tepuk tangan buat temannya dulu sayang, semuanya. Nah, betul sekali anak-anak ya, betul. Cara menanggulangi sampah plastik itu ada 3. Ada yang namanya reduce, ada yang namanya reuse, dan ada yang namanya recycle. Kalau reduce itu mengurangi anak-anaknya. Kemudian kalau reuse menggunakan kembali dan recycle mendaur ulang. Nah, Ibu ingin bertanya lagi kepada anak-anak. Kalau reduce itu kan mengurangi. Anak-anak bisa tidak memberikan Ibu Guru satu contoh kegiatan reduce? Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Ya, Ana. Hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar, Bu. Ya, misalnya coba anak-anak lihat gambarnya. Itu ada kantong plastik dan ada tas biasa itu ya anak-anak. Ya, anak-anak kalau berbelanja lebih baik membawa tas belanja dari rumah dan tidak membeli kantong plastik begitu. Nih, kemudian kalau misalnya anak-anak di rumah lebih baik makan menggunakan piring yang terbuat dari plastik, keramik itu boleh. Jangan menggunakan styrofoam ya anak-anak ya, seperti yang dibilang di video tadi. Kalau styrofoam itu tidak bisa diurai dia. Nih anak-anak nih, lebih baik anak-anak menggunakan alat-alat rumah tangga yang bisa digunakan berkali-kali ya. Sekarang kalau reuse, siapa yang bisa memberikan contoh reuse-nya? Ya, ada Ana. Dibuat kerajinan, Bu, seperti pot bunga. Iya, pinter sekali. Coba anak-anak perhatikan gambarnya di sana. Ada yang membuat kerajinan dengan memanfaatkan botol-botol plastik anak-anak. Selain itu, apa lagi contoh reuse? Ya, Intan. Didaur ulang oleh pabrik-pabrik besar, Bu. Ya, itu namanya recycle, sayang. Kalau reuse-nya, coba anak-anak lihat gambar. Lihat gambar yang nomor 2 itu. Ada yang membuat kerajinan. Kemudian di sebelahnya dimanfaatkan untuk apa? Digunakan untuk apa itu botol plastiknya, anak-anak? Sebagai pot bunga, Bu. Ya, digunakan sebagai pot begitu. Sekarang kalau recycle baru seperti yang dikatakan Intan tadi. Apa sayang? Contoh recycle-nya sayang? Didaur ulang oleh pabrik-pabrik besar, Bu. Didaur ulang oleh pabrik-pabrik besar sehingga menghasilkan apa Intan? Bisa menghasilkan ember plastik, piring plastik, Bu. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan buat temannya. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh temannya tadi. Kalau recycle itu mendaur ulang. Proses mendaur ulang dari sampah plastik itu dilakukan oleh pabrik anak-anak ya. Dilakukan oleh pabrik agar bisa mengolah sampahnya dengan sempurna. Dari botol-botol plastik diolah menjadi alat-alat rumah tangga, misalnya seperti ember tadi, seperti piring, ada piring plastiknya, ada botol minumannya, ada tempat makanannya, dan juga bisa dimanfaatkan sebagai mainan anak-anak seperti itu. Ya anak-anak ya? Nah, sekarang Ibu
akan memberikan sebuah video lagi, tetapi sebelumnya perlu anak-anak ketahui untuk menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, tidak ada tumpukan sampah seperti yang tadi anak-anak ya. Kita harus rajin menjaga kebersihan lingkungan. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan itu dengan penuh rasa apa anak-anak? Kita harus menjaga lingkungan itu penuh dengan rasa yang bagaimana? Dengan rasa tanggung jawab, Bu. Iya, pinter sekali. Tanggung jawab. Ya, anak-anak nih harus bertanggung jawab menjaga lingkungan. Siapa saja yang harus menjaga lingkungannya, anak-anak? Kita sendiri, Bu. Kita sendiri lagi, siapa lagi? Hanya kita sendiri saja yang harus menjaga lingkungan tetap bersih? Kita sendiri, Bu. Semua orang, Ya, Bu. semua orang, anak-anak ya, semua masyarakat harus menjaga lingkungan. Nah, untuk menginformasikan nanti kepada masyarakat, kita harus melakukan musyawarah, anak-anaknya. Harus melakukan musyawarah agar semua masyarakat mampu menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak tahu tidak, musyawarah itu apa? Ya, Intan. Memecahkan masalah, Bu. Memecahkan masalah. Tadi siapa itu yang angkat tangan? Intan ya? Intan apa, Intan? Musyawarah itu apa? Diskusi, Bu. Diskusi. Kemudian ada Reka. Musyawarah itu apa, Reka? Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan suatu masalah. Iya, pinter sekali. Musyawarah itu adalah pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan suatu masalah. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami tentang pembelajaran musyawarah, Ibu mempunyai video lagi. Anak-anak menyimak videonya. Pengertian musyawarah. Di sini terlihat anak-anak sedang melakukan musyawarah. Kegiatan musyawarah merupakan salah satu pengamalan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila mengandung arti rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan mendapatkan keputusan dengan secara bersama. Jika musyawarah menemukan jalan buntu, maka keputusan bersama dapat dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak atau yang disebut dengan voting. Manfaat bermusyawarah. Yang pertama, melatih kita untuk berani menyampaikan pendapat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan secara baik. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana. Yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab antar sesama. Yang kelima, menghargai pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah yang pertama yaitu saat menyampaikan pendapat sebaiknya kita melakukannya dengan sikap yang santun. Yang kedua, saat orang lain berpendapat, kita sebaiknya mendengarkan dengan seksama dan menghargainya. Kita tidak boleh memotong pendapat
yang disampaikan oleh teman. Yang ketiga, hasil musyawarah merupakan keputusan terbaik yang disepakati bersama. Jika pendapat kita tidak diterima dalam pengambilan keputusan, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Menceritakan pengalaman saat bermusyawarah. Melaksanakan musyawarah merupakan perwujudan pengamalan sila keempat Pancasila. Di sini terlihat anak-anak sedang melakukan musyawarah di dalam kelas. Ketika sedang melakukan musyawarah, mereka dapat menyampaikan pendapatnya. Ayo ceritakan pengalamanmu saat sedang bermusyawarah. Nah, sudah anak-anak, sudah disimak tadi videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Videonya, Bu. videonya bercerita tentang apa? Tentang musyawarah, Bu. Musyawarah, Bu. Ya, tentang musyawarah. Tadi temannya sudah menyinggung sedikit tentang pengertian musyawarah. Kira-kira setelah anak-anak menyimak video tadi, anak-anak tahu tidak musyawarah itu apa artinya? Ya, Ana. Berdiskusi menemukan cara, Bu, untuk menyelesaikan masalah. Ya, pintar sekali, Ana. Musyawarah itu adalah berdiskusi, ya, memecahkan masalah, pengambilan keputusan untuk disepakati bersama anak-anak nih. Nah, setelah anak-anak menyimak video tadi, kira-kira manfaat musyawarah itu apa? Ya, Ana. Melatih untuk menemukan pendapat, Bu. Melatih untuk mengemukakan pendapat. Kemudian Intan, apa manfaat dari musyawarah Intan? Masalah dapat segera terpecahkan, Bu. Iya, masalah dapat segera terpecahkan. Lagi, siapa lagi yang tahu apa manfaat dari musyawarah? Apa manfaatnya? Ya, Intan. Putusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan, Bu. Ya, pintar sekali. Keputusan yang diambil menguntungkan semua pihak. Nah, anak-anak, manfaat dari musyawarah itu banyak sekali anak-anak ya. Dapat memecahkan masalah, menumbuhkan rasa kerjasama, menciptakan persatuan, kemudian melatih kita untuk mengemukakan pendapat anak-anaknya. Kemudian dapat mengambil kesimpulan yang benar. Kemudian terciptanya persatuan, rasa persatuan anak-anak ya. Nah, sekarang untuk anak-anak lebih memahami tentang pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan anak-anak LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Ya, anak-anak ya. Nanti LKPD-nya akan Ibu kirimkan di WA grupnya. Nanti anak-anak berdiskusi di WA grup. Petunjuk pengerjaan LKPD sudah tercantum di LKPD-nya. Anak-anak silahkan mengerjakan LKPD yang Ibu kirimkan di WA grup. Jika ada yang ingin bertanya, boleh bertanya melalui diskusi di WA grup. Bisa mengerti anak-anak? Bisa, Bu. Nah,
Sekarang Bu. anak-anak boleh off-kan kameranya dan mari kita kerjakan LKPD yang akan Ibu kirimkan di WA Group. Silakan anak-anak off-kan kameranya.
Halo anak-anak. Halo anak-anak. Halo, Bu. Halo, Bu. Bu. Silahkan on-kan kameranya kembali. Sudah semua di-on-kan kameranya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai membuat LKPD-nya? Sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Jika sudah selesai, siapa yang mau membantu Ibu mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya? Yang mau silakan angkat tangan. Ya, Ica, silakan. Bahaya sampah plastik. Lingkungan kotor. Menyebabkan bau busuk Ya, atau tidak sedap. ya, Polusi udara. Ya. Sudah, Bu. iya, pintar sekali Ica. Lagi siapa lagi yang mau membantu Ibu untuk menjawab LKPD? Ya, Okta. Bahaya sampah. Mencemari lingkungan. Menimbulkan masalah kesehatan. Polusi udara, Bu. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan dulu buat anak-anak kelas 3 hebat Ibu guru semua. Nah, tadi sudah dibilang, sudah dijawab oleh teman kalian kalau bahaya sampah plastik itu ada lingkungan menjadi kotor, polusi udara, kemudian menimbulkan masalah kesehatan, anak-anak nggih. Nah, sekarang yang nomor 2, siapa yang bisa membantu menjawab analisis cara menanggulangi sampah plastik? Ya, ada Kak Ana, silahkan sayang. Ya, Bu. Ada reduce. Reduce adalah mengurangi atau menyusunkan sampah plastik. Kedua ada reuse. Reuse adalah memanfaatkan kembali, contoh membuat pot dengan botol bekas. Ketiga, recycle. Recycle adalah proses daur ulang. Daur ulang biasanya dilakukan oleh pabrik. Contoh piring plastik, botol plastik, ember, dan lain-lainnya. Sudah, Bu. Iya, pintar sekali. Nggih, betul sekali anak-anak. Cara mengurangi sampah plastik itu dilakukan 3 cara. Ada yang namanya reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu adalah mengurangi penggunaan plastik. Kalau reuse itu adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Ya, kemudian kalau recycle itu didaur ulang. Didaur ulang sampah plastiknya yang dilakukan oleh pabrik-pabrik besar anak-anak ya. Betul sekali anak-anak nggih. Coba tepuk tangan dulu sekali lagi buat temannya yang sudah bisa menjawab. Nah, siapa yang bisa merangkum bahaya sampah plastik itu? Ya, Reka, silahkan. Sampah plastik berbahaya bagi lingkungan. Cara menanggulangi sampah plastik yaitu reduce, reuse, dan recycle. Sudah, Bu. Pintar sekali, Reka. Tepuk tangan buat Reka. Nah, sekarang lanjut ke LKPD yang ketiga, yaitu menampilkan pengalaman bermusyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa yang mau membantu Ibu menjawab LKPD-nya? Yang ketiga? Ya, Intan. Apakah pendapatmu disampaikan saat bermusyawarah di keluargamu? Iya, Bu, disampaikan. B.
apakah kamu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam musyawarah di keluargamu? Ya, saya mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat. C. Apakah hasil musyawarah sesuai pendapatmu? Iya, hasil musyawarah sudah sesuai kesempatan bersama. D. Apakah kamu akan menjalankan hasil musyawarah di keluargamu? Kami semua akan menjalankan hasil musyawarah. E. Pentingkah bagi kamu memberikan pendapat saat musyawarah dilakukan? Penting, karena pendapat saat bermusyawarah sangat diperlukan untuk kepentingan bersama. Contohnya, menyarankan agar menggunakan produk yang bisa digunakan berkali-kali, misalnya seperti piring. Tidak menggunakan kotak styrofoam. Sudah, Bu? Ya, pintar sekali Intan. Berarti kita semua sudah bisa melakukan bermusyawarah di rumah begitu untuk menanggulangi sampah plastik seperti yang dibilang Intan tadi. Intan mengemukakan pendapatnya agar tidak menggunakan kotak makan styrofoam untuk makan. Sebaliknya Intan berpendapat agar menggunakan piring yang terbuat dari plastik atau piring yang terbuat dari keramik agar bisa dipergunakan berkali-kali untuk makan. Ya Intan, ya terima kasih Intan atas penampilannya tadi. Kemudian siapa lagi yang bisa membantu Ibu? Apa saja manfaat dari bermusyawarah itu? Siapa yang mau membantu menjawabnya? Apa manfaat dari musyawarah? Ya, ada Kadek Ana. Ya, Bu. Musyawarah kita dapat menyelesaikan masalah dengan baik, Bu. Ya. Kemudian Dan masalah juga akan segera terpecahkan dengan baik dan benar. ada lagi ya anak-anak yang mau menambahkan jawaban dari Kadek Ana tentang manfaat dari musyawarah? Apa saja manfaat dari musyawarah anak-anak? Ya, Kadek Ana. Kita dapat memecahkan masalah dengan musyawarah tanpa pertengkaran dan pergaduhan, Bu. Iya, pintar sekali Kadek Ana ya. Jadi anak-anak, manfaat musyawarah itu kita dapat memecahkan masalah, kemudian melatih kita untuk mengemukakan pendapat, kemudian menumbuhkan rasa kerjasama, dan dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Ya anak-anak, ya. Kemudian dapat juga mengambil kesimpulan yang benar. Nah, sekarang setelah anak-anak selesai mengerjakan LKPD, anak-anak, nah, Ibu ingin anak-anak belajar menyimpulkan tentang materi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Bisa tidak anak-anak membantu Ibu? Ya, Intan. Bahaya sampah plastik, Bu. Ya, ada bahaya sampah plastik. Lagi, siapa lagi yang tahu kita belajar tentang apa? Ya, Kadek Ana. Pengertian dari musyawarah, Bu. Ya, pengertian dari musyawarah. Lagi, Ica. Manfaat musyawarah, Bu. Iya, manfaat musyawarah. Ana. Baiknya melakukan musyawarah dalam keluarga, Bu. Ya, pentingnya kita untuk melakukan musyawarah dalam keluarga. Lagi, apa lagi sayang? Kita belajar tentang apa hari ini sayang? Ya, Intan. Dengan mendaur ulang kembali sampah plastik, Bu. Ya, mendaur ulang sampah plastik.
Yaitu dengan cara apa? Yang 3R itu apa sayang? Siapa yang masih ingat? Kita belajar Saya, tentang, Bu. ya Kak Ana. Reduce, reuse, dan recycle. Ya, mendaur ulang sampah plastik dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Ya, anak-anak, perlu anak-anak ketahui hari ini kita sudah belajar tentang menanggulangi sampah plastik, yaitu dengan cara 3R. Yang pertama ada reduce, ada reuse, ada recycle. Reduce itu adalah mengurangi penggunaan plastik anak-anak. Kemudian reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik itu. Kemudian recycle itu adalah mendaur ulang sampah plastik anak-anak ya. Kalau bahaya sampah plastik itu sangat bahaya anak-anak, dapat menyebabkan polusi udara, dapat mencemari lingkungan, ya. Jadi kita harus mengurangi pemakaian dari sampah plastik tersebut agar kita terhindar dari pencemaran lingkungan. Nah, setelah itu kita belajar tentang musyawarah, anak-anak ya. Musyawarah itu adalah pengambilan keputusan yang telah disepakati dalam memecahkan suatu masalah, anak-anaknya. Kemudian ada juga manfaat dari musyawarah. Manfaat musyawarah adalah dapat memecahkan masalah, melatih kita untuk mengemukakan pendapat, menciptakan rasa persatuan, menciptakan keadilan, menumbuhkan rasa kerjasama, kemudian mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan anak-anaknya. Kemudian hasil dari keputusan yang diambil dapat menguntungkan semua pihak anak-anak ya. Sampai di sana anak-anak sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi tentang pembelajaran kita hari ini anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah mengerti? Bu. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Bu. Untuk mengukur pemahaman terhadap materi pembelajaran yang kita lakukan hari ini, Ibu akan memberikan anak-anak evaluasi. Link evaluasi akan Ibu bagikan di WA grupnya. Silahkan anak-anak mengerjakan evaluasinya dalam waktu 10 menit. Anak-anak silahkan off-kan kameranya.
Ibu kelas 3. Ibu kelas 3. Pokoknya anak hebat, anak pintar, penuh semangat. Yes, yes, boy.
Halo. Halo anak-anak. Halo, Bu. Halo, Bu. Silakan anak-anak on-kan kameranya. Halo. Halo, Bu. Halo, udah, Bu. Halo, Bu. Ya, Halo, tadi Bu. Tadi anak-anak sudah mengerjakan evaluasi. Nilainya bagus-bagus semua. Ada yang mendapat 100, ada yang mendapat 90, 80, dan tidak ada yang remedi. Berarti anak-anak hebat semuanya. Nih, siapa tadi yang mendapat 100? Angkat tangannya. Ya, ada Pria, ada Okta, Gita, Ana. Tepuk tangan. Siapa yang dapat 90? Ya, ada Intan, Ica, Reka. Tepuk tangan juga. 80? Ya, ada Nia. Ada Riko, ada Lestari. Ada yang mendapat 70 anak-anak? Tidak, Bu. Siapa yang mendapat 70? Oh, Riko ternyata. Ya, tidak apa-apa Riko. Semangat belajar lagi ya di rumah. Ya, Bu. Nah, anak-anak kelas 3 Ibu semua. Kalian hebat semuanya. Masih ingat tepuk kelas 3-nya? Masih, Bu. Masih, Bu. Bisa kita lakukan tepuk kelas 3-nya? Ada Ana, bisa pimpin tepuk kelas 3-nya? Bisa, Bu. Ya, ayo kita Tepuk lakukan. kelas 3. Anak hebat, anak pintar, bersemangat, yes. Hore, anak-anak. Pintar-pintar, hebat-hebat semua anak-anak ibu guru semua ya. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu guru mempunyai lagu daerah Bali. Kita harus melestarikan lagu daerah ya anak-anak ya, agar lagu daerah kita tidak hilang begitu ya. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Merah putih bendera Kinyangi, berkibaran langit terang-terang, di kelambang Iwan rakyat Indonesia. Merah berani mendasar angin suci, pusaka keadilan luhur jaya sakti. Merah putih
anak-anak ya. Kita sudah menyanyikan lagu daerah Bali yang berjudul Merah Putih. Ini anak-anak ya, untuk melestarikan kebudayaan kita. Nah, sekarang sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, perlu Ibu Guru ingatkan untuk pembelajaran selanjutnya, anak-anak belajar di rumah tentang memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kita di pembelajaran 5. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama melakukan doa. Ibu mau Riko pimpin doanya sayang. Ya, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Riko. Anak-anak kelas 3 semuanya, terima kasih atas kerjasamanya dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak semua hebat, pintar, penuh semangat dalam mengikuti pembelajaran Ibu Guru. Ibu Guru ucapkan sekali lagi terima kasih anak-anak. Dan akhir kata Ibu Guru haturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om Santi. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Sampai jumpa.